Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja. Ustadz akan mengajarkan subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran ke-6. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, jawab Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan, jawab Mutiara. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, jawab Udin. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, jawab ibu. Kalian memang anak-anak yang hebat, jawab ayah. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Tentang memilih tempat wisata. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Waktu liburan. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Ingin pergi ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin berwisata? Ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena Mutiara tidak memaksakan kehendak dan mengambil jalan tengah. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu merupakan sila keberapa Pancasila? Sila keempat. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Iya. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Untuk sikap adil, sila kelima, sedangkan musyawarah penerapan sila keempat. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang berusaha memilih tempat wisata. Membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Dalam musyawarah kita boleh beda pendapat atau usul. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masihkah kalian ingat lambang sila keempat dan bunyinya? Sila keempat simbolnya kepala banteng.
yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. Contoh penerapan Pancasila dalam keluarga, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, musyawarah menentukan sekolah anak, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Ayo membaca, apakah menemukan ungkapan pada teks percakapan tadi. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saja saya ingin ke kebun binatang, jawab Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Arti ungkapan jalan tengah itu adalah solusi. Mutiara, begini saja, saya punya usul liburan kali ini pergi ke kebun binatang, liburan selanjutnya pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, jawab Udin. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, jawab ibu. Kepala dingin artinya tidak mudah marah atau sabar. Kalian memang anak-anak yang hebat, jawab ayah. Nah, ungkapan di atas ada kepala dingin artinya tidak mudah marah. Ada juga jalan tengah artinya solusi. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ada jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan wisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan pendapat, akhirnya keputusan dapat diambil dengan jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata pagi-pagi. Udin sudah titik-titik. Jawabannya bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan titik-titik bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga cepat sampai. Jawabannya macet. Ayah memarkir titik-titik. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakak antri membeli titik-titik. Masuk. Berarti ibu, Udin, dan kakak antri membeli tiket masuk. Nah, anak-anakku, itu tadi pembelajaran subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-6. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.